Kasih diri ke dewe. Mana yang lainnya?
Ini bekal menuju kematian judulnya. Tiap ba'da subuh. Kan aku nggak bisa ikut ke ukhuwah atau ke masjid gitu ya, kajian. Jadi ya udah sambil nyuci piring dengerin aja. Nilai masjid Indonesia. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Sehat Umahat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekitar 2 menit lagi ya Umahat ya, kita mulai ya. Iya. Baik, ya. Assalamualaikum Umahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak Umahat? Insya Allah jelas. Jelas, Ustazah. Ibu-ibu yang di grup WA, itu apa audionya bisa di-mute dulu nggak ya? Suaranya nggak sek gitu. Ya, suaranya agak sedikit ini ya. Keserk gitu ya suaranya. Makanya saya pindah ke sini, Ustazah. Yang punya Zoom mungkin Umahat bisa bergabung di Zoom ya. Lebih bening ya kalau Zoom. Kita mulai aja Umahat ya. Udah jam 5.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al-Huruf ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya kedengaran ya Umahat ya di grup WA jelas Yang belum jemur setingkat itu berandakan. Oh suaranya ya. Oh iya. Umu siapa ini? Umu Hendin ya. Monggo di mute dulu ya. Umu Irma ya yang suaranya ke saya nih agak ini ya.
Pecah ya? Iya, dikit. Ya. Ya, udah jelas ya ya? Suaranya ya? Jelas, Ya. Baik Umahat. Apa kabar Umahat? Sehat ya? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini mungkin sebelum kita memulai, mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ya, baik Umahat. Sebelum kita mulai, mungkin kita tadi belum membaca ini ya, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. Semoga dengan kita membaca surat Al-Fatihah, kajian kita insya Allah ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah Umahat pada pagi hari ini ya. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat ya yang Allah berikan kepada kita semua, di mana kita tahu ya bahwa nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah modal terbesar kita nanti ya, insya Allah. Karena nikmat iman dan nikmat sehat itulah menjadi modal terbesar kita ya yang akan menyelamatkan kita di alam sana, insya Allah ya ya. Dan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Begitupun ya dengan nikmat sehat ya sehingga kita bisa berkumpul di kajian yang mudah-mudahan Allah berkahi ya. Allah ridhoi, di mana kita tahu majelis ilmu itu adalah salah satu taman-taman surga ya di dunia, dan malaikat akan mendoakan kita semua insya Allah. Meskipun online ya Umahat ya. Nah, kemudian tak lupa pula kita berselawat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik Umahat, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Umahat ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Berkenalan ya. Nama saya Riza Febrita, biasanya dipanggil Ummu Zaita ya. Biasa dipanggil Ummu Zaita. Domisili saya sekarang di Sukabumi. Ya, saya tinggal di lingkungan pesantren. Mungkin kalau tahu Al-Ma'tuk ya di situ ya. Di Sukabumi. Nah, insya Allah pada hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang kematian. Ada waktu itu pas ketika saya share itu langsung ada Umahat yang komen ya, saya merinding gitu ya, Masya Allah. Emang iya ya ya, karena kematian itu sangat dekat ya, kematian itu sangat dekat. Masalahnya kita sudah siap belum Nah ya. Insya Allah pagi ini pertemuan pertama ya, kita akan membahas tentang sebelum kematian ya. Hidup sebelum mati, berarti di sini kita akan bahas bekal apa sih yang harus kita siapkan gitu ya, menuju kematian. Ya. Yang pertama itu, insya Allah nanti saya share ya ya, materinya insya Allah akan saya share setelah ini. Dan ada tiga pertemuan di mana yang pertama kita akan membahas hidup sebelum mati, ya. Yang kedua fase setelah kematian, berarti di situ adalah alam kubur ya, alam kubur atau alam barzakh. Yang ketiga itu adalah alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai dari hari kebangkitan ya, dimulai dari hari kebangkitan hingga hari ada surga dan neraka. Itu fase ketiga ya. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, insya Allah kita akan lebih fokus kepada apa yang harus kita siapkan ya, bekal kita menghadap kematian itu sendiri. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita jawab ya ya. Kira-kira kita sudah layak belum bertemu dengan Allah? Sudah layak belum Kira-kira kita harus pertanyakan gitu ya ya ke diri kita masing-masing. Kita udah layak belum bertemu dengan Allah? Dengan usia kita yang segini gitu ya, sampai saat ini sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk pulang ke kampung akhirat?
Ya, karena apa Karena kita nggak pernah tahu ya kapan Allah memanggil kita masalahnya. Ya, kita nggak tahu karena ini rahasia ya, rahasia Allah dan kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Masalahnya pertanyaannya kita sudah siap belum? Udah layak belum? Ya, bertemu dengan Allah kekasih kita gitu ya. Maksudnya yang selalu kita rindukan. Ya enggak, Nah, di sini ada beberapa ayat yang itu sesuatu kepastian ya, yang kita tidak bisa lari darinya, yaitu ada beberapa di dalam Al-Qur'an tentang kematian ya, ya. Di antaranya surat Al-Ankabut ya, kemudian di surat Al-Ankabut ayat 57 dan Ali Imran ayat 185 ya. Nah, di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sudah masyhur ya ayatnya ya. Jadi tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Dha'iqah itu artinya merasakan ya, merasakan kematian. Summa ilaihina turja'un ya, summa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ini kata Allah Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, setiap jiwa ya yang merasa punya jiwa ya, berarti makhluk hidup ya, semua akan bakal mati. Merasakan itu ya, merasakan ya ya. Merasakan adanya kematian itu. Ngecas kelamaan jadi cepat turun baterainya. Nah, kemudian di surat yang lain kita lihat ya, di surat Ali Imran ayat 185. Uma. Kayaknya lupa di mute ya nih, Suaranya Susanti. Siapa nih yang suaranya? Ya. Dikatakan di sini ya, saya bacakan artinya karena waktunya sangat terbatas ya ya. Saya bacakan artinya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah ya disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tak lain hanyalah kesenangan memperdayakan. Nah ini dunia ini hanya mainan. Disebutkan di surah Al-An'am ya, di surat yang lain disebutkan mainan dan senda gurau gitu ya. Hanya mainan. Tapi kebanyakan mainan ini justru menjadi yang kita tertipu karenanya. Kita tertipu karena yang disebut mainan ini gitu. Ya enggak, Sering kita tertipu dengan kenikmatan dunia. Padahal itu sebentar, ya. Kalau disebutkan dalam lamanya di akhirat itu ya, panjangnya perjalanan kita di akhirat itu jauh ya, karena abadi ya. Di alam kubur pun itu lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Di dunia itu paling ini disebutkan dalam hadis yang lain, umur umat Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70 tahun. Sementara kita di alam kubur gitu ya, itu sampai menunggu hari kiamat datang, Bayangkan dulu yang orang-orang terdahulu ya, sampai hari ini mereka masih menunggu. Ya. Dan saking kita sebentarnya di sini, ya, tapi kita tertipu ya. Justru dan waktu yang singkat ini justru sebagai ini loh, penentu gitu ya. Waktu singkat tapi menjadi penentu untuk yang abadi gitu. Seperti itu ya ya. Jadi ketika kita berpikir selalu mengingat kematian, yang ada itu dalam hati kita apa Kita pengen berbuat baik terus. Kita ingin mati dalam kondisi terbaik. Seperti itu ya. Jadi dahsyatnya mengingat kematian itu ya ya. Salah satunya maka dikatakan dalam hadis yang lain, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati. Karena apa Dibilang cerdas kenapa Karena dia siap. Ya. Karena dia siap dengan bekal yang ketika pulang ke kampung akhirat. Sudah siap gitu dengan apa yang dia yang dia upayakan. Seperti itu. Ya. Ada gunung dan rumah di belakang. Ya. Nah ini ya beberapa dalil terkait dengan bahwasanya tidak ada yang keraguan ya, tidak ada keraguan dengan kematian itu sendiri, ya. Tapi kita sering tertipu ya ya. Mau dikasih jalan nggak? Gunungnya nggak naik ke atas saja, nggak sini gitu. Rumahnya sini ada jalannya gitu. Siapa ya ini? Jadi mobilnya nggak di sini, dia. Umu Chandra. Afwan bisa di-mute dulu ya. Nah, sebagai contohnya ya ya.
Saking dahsyatnya, panjangnya di alam kubur ya. Ini kita contohkan ulama besar aja ya. Ulama masyhur siapa Imam Nawawi rahimahullah. Beliau sosok ulama masyhur ya yang terkenal Wafat di usia sekitar 40 tahunan. Wafat beliau di usia 40 tahunan. Mungkin untuk kepastiannya kita nggak jelas karena versinya banyak ya. Ada yang mengatakan 43, ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 40 gitu ya ya. Itu di tahun 670-an ya, 670 Hijriah. Artinya berapa Hingga saat ini beliau di alam kubur selama 770 tahunan. Umur beliau berapa wafatnya? 40 tahun. Berarti ketika manusia usia balik, usia 15 ya, kalau laki-laki itu usia 15 ya ya, baliknya ya. Berarti ketika balik, umur 15 sampai usia 40 itu hanya 25 tahun waktu produktifnya. Waktu untuk beramal ya, yang ketika balik ya. 25 tahun untuk mengumpulkan waktu yang panjang. Jadi penentu kita hanya sebentar ya, waktu penentu ya. Kita di sini tuh waktu penentu yang akan kita petik nanti di sana ya, yang itu abadi, kekal selamanya gitu ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah saja gitu ya, itu sudah hampir 770 tahunan di alam kubur ya, sampai menunggu nanti hari kiamat. Ya, sangkakala ketika ditiupkan nanti, maka semua manusia di alam kubur semuanya bangkit. Seperti itu. Jadi sekarang kita sangat berhati-hati sekali ya untuk menyiapkan diri kita. Ya, untuk menyiapkan diri kita kembali kepada Allah. Ya. Itu bisa di-mute dulu nggak Kayaknya lupa di-mute ya ya. Ya. Nah ini ya. Banyak orang yang menyesal di alam sana ingin kembali lagi, balik lagi. Masalahnya gini ya, kita ingin mati ya, karena banyak manusia yang hidup ya di dunia ini pengen mati karena nggak tahan dengan ujian. Tapi sebenarnya orang-orang yang mati, dia pengen hidup kembali. Pengen balik lagi ke dunia. Untuk apa coba Ini ada beberapa dalil ya terkait dengan ini. Iya, untuk beribadah. Ini salah satunya nanti saya sebutkan ya hadis-hadisnya. Di sini dikatakan orang mati pengen hidup, ya. Orang hidup pengen mati. Pengen mati untuk apa? Karena nggak kuat dengan ujian. Sementara nanti ujian itu sebenarnya modal, Ujian yang kita rasakan hari ini itu adalah modal besar kita ketika berhadapan dengan Allah. Ketika apa? Tapi sabar ya. Modal sabar di situ berarti. Pahala tanpa batas. Bayangkan tadi ada beberapa nih ya saya sebutkan, ada beberapa dalil ya. Yang pertama, buat apa mereka ingin balik ke dunia Yang pertama itu untuk sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini disebutkan dalam hadis ya. Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan. Lalu beliau bertanya, siapa penghuni kuburan ini? Mereka pun menjawab, ini kuburan si fulan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat dengan 2 rakaat itu lebih dia cintai daripada apa-apa yang tersisa dari dunia kalian. Apa yang kita sukai di dunia ini, Mobil mewah gitu ya, rumah mewah, tanah, harta, dan lain sebagainya, emas gitu ya, ya. Tapi bagi mereka 2 rakaat itu sangat mereka butuhkan pada saat itu. Sementara kita 2 rakaat aja, itu luar biasa ujiannya ya. Malasnya untuk memulai 2 rakaat itu luar biasa. Padahal itu tadi orang mati aja gitu ya, ingin balik untuk melakukan itu. Itu yang pertama ya, sholat sunnah 2 rakaat. Yang kedua apa Ingin bersedekah. Dalam surat apa? Surat Munafikun ayat 10 disebutkan, dan infakkanlah sebagian rezeki dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Lantas dia pun berkata, dan dengan menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku pun akan bersedekah. Tuh, ya ya, bersedekah dan termasuk orang-orang yang solih. Di surat apa Al-Munafikun ayat 10. Jadi apa pengen balik lagi untuk apa? Itu tuh ada harta tuh ya Allah gitu ya, yang kuinfakkan gitu ya. Padahal kita hari ini harta di rekeningnya bengkak gitu ya.
duitnya tebal gitu ya tapi untuk berinfak mikir lagi misalkan ya. Tapi umahan di sini enggak ya, umahan di sini udah insya Allah ya. Jadi sedekah terus setiap hari Jadi gini, ada pokok hablum minallah, ada pokok hablum minannas. Pokok hablum minallah ya, ketika kita berhubungan dengan Allah pokoknya apa Sholat. Ini pokok ya, pokok inti berhubungan dengan Allah ketika kita sholat. Kita melakukan dialog dengan Allah. Pokok hablum minallah apa sedekah atau memberi makan orang fakir miskin ya. Dan setiap harta kita itu ada hak orang miskin yang harus kita keluarkan. Meskipun 2.000 sehari ada hak mereka di harta kita. Jadi makanya ya ada malaikat setiap hari, setiap pagi berdoa, ya Allah gantilah harta si fulan yang bersedekah hari ini. Yang satu lagi bilang apa ya Allah hancurkan harta si fulan yang bakhil gitu ya. Maka apa ketika kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan, nggak akan pernah berkurang. Insya Allah nggak akan pernah. Itu janji Allah nggak akan pernah berkurang orang yang bersedekah. Makanya kalau orang dermawan itu hartanya semakin banyak ya. Karena apa? Janji Allah. Tapi kebanyakan manusia menahan hartanya. Padahal itu kelak nanti akan dibutuhkan kelak di alam kubur. Yaitu alam kubur itu alam transit ya insya Allah akan kita bahas di pertemuan kedua ya insya Allah. Jadi bersedekah ya jangan mikir-mikir, pikir aja kita mau mati hari ini. Misalkan gini ya ya, ini ada harta, langsung segerakan Jangan berpikir lama ya, karena kita nggak tahu umur kita. Ya, sedetik, 2 detik, 3 detik bisa saja Allah panggil seperti itu. Ini yang kedua ya ya. Yang ketiga apa Yang ketiga ingin melaksanakan amal solih yang lain. Ini secara umum berarti ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 disebutkan artinya aja ya ya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir, ini orang kafir ya. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal solih yang aku pernah tinggalkan. Ya. Sekali-kali tidak. Sungguh ia adalah dalih yang diucapkan saja, bohong kata Allah ya. Di sini disebutkan Allah mereka bohong gitu ya. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari kebangkitan. Manusia ini lemah ya ya. Lemah dan terbatas. Terkadang kita semangat di awal, besoknya udah nggak semangat lagi. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu paling berat ya ya. Maka Allah tahu kapasitas manusia itu Allah Maha tahu. Sangat terbatas ya. Meskipun dia semangat hari ini belum tentu besok semangat lagi gitu ya. Maka kita hanya butuh apa bergantung kepada Allah setiap saat. Dalam artian kita berdoa. Doa itu bentuk kita ketergantungan kita ya kepada Allah. Umah yang audionya namanya Paramita. siapa ini? Azizah. Afwan lupa di mute ya. Ya, jadi apa tadi Ya, jadi waktu yang sebentar ini sangat menentukan kita di sana. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata, angan-angan terbesar orang-orang yang mati di alam kubur adalah hidup sesaat untuk taubat dan beramal solih yang telah luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia justru menyia-nyiakan hidup mereka ya dan menghabiskan untuk bermaksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya ya. Tadi ya. Ummu Safety bisa di-mute. Lupa ya. Suaranya kedengaran Ummu Safety. Ya. Yang keempat ya ya. Apalagi yang mereka inginkan untuk balik ke dunia? Tadi apa Sholat sunnah. Ya sholat ya ya. Kemudian apa tadi sedekah, karena pokok hablum minannas tadi sedekah ya. Pahalanya luar biasa ya. Kemudian yang ketiga amal solih, yang keempat ingin memberikan kabar gembira kepada kaum keluarga yang masih hidup. Nah ini ya disebutkan dalam surat Yasin artinya
masuklah ke dalam surga. Maka dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Apa coba ya? Mereka di alam kubur merasa nikmat, pengen ngasih tahu gitu. Mereka pengen ngasih tahu ke kita kalau mereka itu senang dengan kebahagiaan yang mereka rasakan. Ya ini ya. Ya, Umugia, lupa di mute ya. Dia. Bisa di mute dulu, Umugia. Ya. Jadi dikatakan di sini dalam surat Yasin mereka ingin mengabarkan ya kepada orang yang masih hidup, tapi nggak bisa gitu ya Om ya. Ya, kenikmatan yang mereka rasakan. Ya, ini orang-orang beriman ya Om ya. Maka Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin telah melihat apa yang dilapangkan padanya di alam kuburnya, maka ia berkata, biarkanlah diriku, aku ingin memberi kabar gembira kepada keluargaku. Maka malaikat pun berkata, tenanglah gitu ya. Tenanglah maksudnya tenang, nanti juga akan bertemu gitu ya Om ya. Nanti insya Allah akan kita bahas ya bagaimana kehidupan di alam kubur gitu ya Om ya. Ini sesuai dengan dalil-dalil yang sahih ya Om ya. Kemudian apalagi setelah itu, selain ingin mengabarkan kabar gembira kepada keluarga, yang kelima ingin mati syahid lagi. Ini orang yang mati syahid ya Om ya. Tidak ada seorang pun yang telah masuk surga namun dia senang untuk kembali ke dunia, padahal dia hanya mempunyai sedikit harta di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia, kemudian berperang lagi, lalu terbunuh lagi hingga 10 kali. Karena dia melihat keistimewaan karomah orang yang mati syahid di alam sana. Ya, kalau orang-orang mati syahid itu ada di burung hijau ya, di paruh burung hijau di surga terbang Jadi jangan bayangkan burung kayak di sini ya. Ya, berbeda ya, itu udah berbeda. Ya, tapi seperti itu gambaran orang-orang yang mati syahid ya. Udah dijamin surga. Kemudian yang keenam apa Yang keenam apa yang mereka inginkan lagi? Yang diinginkan oleh orang di alam sana, ingin hidup lagi adalah untuk mendapatkan ujian dan musibah. Loh kok bisa gitu ya? Karena apa Ternyata dalam hadis ada disebutkan oleh Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang sehat, ahlul afiyah di hari kiamat, nanti akan berharap kulitnya digunting-gunting. Ketika melihat orang yang ahlul musibah atau orang-orang yang sakit, ya, mendapatkan pahala yang besar di alam sana. Karena apa Pahala sabar yang tanpa batas. Maka mereka ingin balik lagi Ingin balik lagi untuk mendapatkan ujian sampai pengen digunting-gunting seperti itu. Jadi pahitnya kita hari ini itu insya Allah akan diganti dengan dahsyatnya kebaikan yang kita terima di hari kiamat. Tapi syaratnya memang tadi sabar dan ridho. Kalau nggak sabar justru kita rugi 2 kerugian. Pertama, kerugian musibah. Yang kedua, kerugian karena kita nggak ridho terhadap takdir. Marah dengan takdir Allah. Seperti itu. Jadi rugi. Orang yang dapat musibah, tapi dia nggak bersabar, justru rugi. Karena hukum sabar itu adalah wajib. Hukum sabar adalah wajib. Nggak sunnah, ya. Tapi wajib. Memang harus sabar, nggak ada pilihan lain karena pahalanya juga dahsyat. Ya, tanpa batas. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas nanti itu yang. Nah, ini ya. Ini penentu ya. Waktu yang sedikit, penentu yang alam yang selamanya. Karena kita di sini hanya senda gurau. Permainan, tapi permainan inilah yang menipu kita. Tapi kalau kita ingat mati, insya Allah kita nggak akan bersedia. Dan itu kalau kita lagi banyak nikmat, insya Allah nggak akan terlena. Kalau ingat mati ini gitu ya. Nah ini ya yang pertama ya. Kemudian tentang mengingat kematian di sini disebutkan tadi ya dalam ayat yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya hidup ini hanya permainan ya. Nah masalahnya mengingat mati itu nggak mudah. Nah itu pertanyaannya. Nggak mudah Mengingat kematian itu bagi orang yang pecinta dunia ini sulit ya, sulit sekali.
Karena apa? Karena dia disibukkan dengan fokus dengan nikmatnya dunia. Ya. Tapi kalau orang fokus dengan akhirat, ya, pasti dia akan banyak ya. Oh, hari ini mau mati gitu ya. Insya Allah, oh sedekah gitu ya. Terus hari ini kayaknya mau mati gitu ya. Terus sholat dan seterusnya ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengingat mati. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat kematian. Ya. Nah ini ya ya. Disebutkan apa di sini? Disebutkan perkara yang diyakini ternyata berubah menjadi suatu keraguan adalah perkara kematian. Ya, sering menyaksikan orang yang mati tapi tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Ya. Ya. Padahal dulu orang-orang yang mati itu gitu ya, itu mereka adalah orang-orang seperti kita. Makan, minum, senang-senang, ke pasar gitu ya, ya. Tapi mereka sekarang udah nggak ada ya ya. Udah nggak ada. Mereka kemana? Mereka nggak hilang Mereka tidak hilang. Hanya mereka mendahului kita. Kita akan menyusul, pasti. Bukan ragu ya, pasti gitu ya. Masalahnya lambat atau cepat. Mereka dulu kayak kita gitu ya. Ternyata mereka sekarang udah di alam kubur. Lihat di kuburan ya. Makanya salah satu faedah atau keutamaan ketika berziarah kubur itu adalah mengingat kematian, itu salah satunya. Bahwasanya mereka dulu seperti kita, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, kita juga kayak gitu. Kita juga sama, Kita juga akan tiada. Bukan berarti hilang, ya. Bukan berarti hilang, tapi kita jiwa yang sama, ruh yang sama, kemudian apa, perasaan yang sama ya, rasa ruh gitu ya, atau jiwa gitu ya. Kemudian apa? Nanti kelak di surga nanti fisiknya yang berbeda ya. Nama kita tetap sama, Kalau misalkan saya Riza Febrita binti Idrus ya. Binti Idrus kayak begitu ya. Nah, sama Ummahat juga ya, tetap nama yang sama. Tapi yang berbeda apa, Berbeda fisik. Fisiknya nanti kita seperti tingginya Nabi Adam. Nabi Adam tuh tingginya berapa, 60 farsah. Ya, sekitar 30 meteran ya. Ya, kalau di sekarang itu ada raksasa gitu ya. Nah, itu dulu Nabi Adam setinggi itu. Setinggi pohon kelapa ya atau lebih ya. Seperti itu, ya. Dan usianya nanti kelak 33 tahun. Sama rata, sama semuanya usia. Ya, ya. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini Hasan Basri rahimahullah berkata. Ya, disebutkan Hasan Basri rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan padanya, sebenarnya gitu ya, berubah menjadi suatu keraguan yang tidak ada keyakinan seperti kematian. Sudah pasti mati, tapi prakteknya menyelisihi keyakinan tersebut. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya. Ini disebutkan ya, Ini disebutkan usia manusia ini hanya sebentar ya, tapi justru menjadi penentu untuk kehidupan yang kekal selamanya. Yang ketiga, poin kita hari ini, mengangan-angankan kematian. Boleh nggak, Nah, ini akan kita bahas ya. Ternyata mengangan-angankan kematian ini itu tidak boleh. Ya, disebutkan. Boleh nggak seorang mengangan-angankan kematian? Ya. Tidak boleh, hukum asal ya, ya. Hukum asalnya tidak boleh ya. Baik sebab derita yang dialaminya atau tidak sabar dengan cobaan yang menimpanya gitu ya, atau sebab yang lain. Tapi ada beberapa nanti pengecualian ya. Tapi tidak pelarangannya tidak mutlak ya, ya. Tidak mutlak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Nah, ini ya. Janganlah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalaupun gitu ya, disebutkan pengecualian, kalaupun ingin berangan-angan, hendaklah dia mengatakan doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini disebutkan di sini di hadis ya, ya. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup adalah baik untukku.
dan matikanlah aku jika mati itu baik untukku. Ini hadis Bukhari dan Muslim ya ya, hadis sahih. Jadi kalau kita pun ingin menginginkan kematian, maka doanya ini, ya. Ya Allah, hidupkanlah aku. Kalau hidup adalah baik untukku, tapi kalau nggak baik lagi hidup ini ya Allah, maka wafatkan aku. Itu boleh. Seperti itu boleh, ya. Itu boleh ketika seorang mengangan-angani kematian, tapi dengan berdoa seperti itu. Ya. Kemudian dalam hadis ini dipahami orang boleh mengangankan kematian selama hidup sudah tidak lebih baik lagi. Misalkan apa fitnah agamanya, tidak lagi bisa beribadah misalkan ya ya, atau sulit untuk udah nggak bisa lagi terancam ya, terancam agamanya misalkan ya, atau dia nggak bisa lari dari kekangan orang-orang yang ingin membuat dia kufur ya, kafir gitu misalkan. Nah, itu boleh itu ternyata boleh ya, orang yang menginginkan kematian untuk menyelamatkan agamanya atau menyelamatkan akhiratnya gitu. Nah, itu boleh ya, dengan tadi ya doanya seperti tadi ya, mungkin bisa nanti dilihat hadisnya, insya Allah saya share ya. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian di hadis yang lain, jika bukan karena aku mendengar Rasulullah melarang kita untuk berdoa untuk mati, ya, maka niscaya aku akan memintanya. Ini sahabat ya. Sahabat juga kalau nggak dilarang ya, dia pengen mati ya, mendingan bertemu dengan Allah seperti itu. Saking dahsyatnya ujian ya, mereka sampai ujian fitnah agama ya kalau para sahabat. Tapi ternyata Rasulullah melarang itu. Tapi tadi ya, kalau ketika ingin berdoa baca yang tadi ya, kalau mati adalah lebih baik wafatkan aku, kalau hidup lebih baik hidupkan aku dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Kemudian apa lagi tadi ya, mengapa tidak boleh meminta kematian? Karena apa? Di situ tersirat ya. Kalau kita itu nggak kuat dengan ujian Allah. Kalau kita nggak suka dengan takdir Allah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan tadi ya, justru ketika agama kita terancam, maka insya Allah itu pengecualian ya. Nah, itu yang pertama ya, kalau mengangan-angan kematian. Tapi ada juga hadis lain ketika Rasulullah menyuruh kita untuk meminta panjang umur. Nah, ini kayak kebalikan ya. Ya, enggak kebalikan ya, maksudnya menguatkan gitu ya. Disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baik manusia bisa dimut nggak, Afwan? Suaranya nggak jelas ya di sini ya. Bisa dimut nggak? Dimatikan dulu. Ya. Syukur. Jam berapa banyak? Umu Aziza. Umu siapa nih? Ini kemarin pulang dari servis dipakai. Bu Indah. Maaf, dimut dulu Iya, makanya tanya. Bu Indah. Tuh, makanya bilang kita komplain gitu loh. Bu Indah. Kemana Bu? Bisa di sini terus. Bu Indah. Dipakai pas pulang kenapa jadi bau? Bu Indah. Bukan bau, Afwan dimut dulu Maaf suaranya nggak jelas ya. Afwan bisa dimut dulu nggak Nah, syukron. Ya. Yang kedua yaitu tentang hadis meminta Ibu tadi. Bentar ya ya. Ya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah menyuruh kita meminta panjang umur. Kenapa Disebutkan di sini dalam hadis, sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Dalam hadis yang lain juga, sebuah kebaikan dan kebahagiaan untuk orang yang panjang umur
dan baik amalannya. Kenapa Karena di sini ada dua maknanya, ya. Mungkin nih bisa ya poin-poinnya bisa di ini ya. Makna meminta panjang umur itu ada dua makna. Yang pertama panjang umur secara umur yang sebenarnya. Ya. Yang kedua, makna panjang umur itu adalah amalan yang dia punya ya, yang mengalir. Dia punya banyak amalan yang mengalir gitu. Itu disebut panjang umur. Kenapa di sini disebutkan? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata bahwa kami berzikir dekat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala tidak menangguhkan ajal seseorang bila sudah tiba. Bertambahnya usia itu adalah melalui keturunan yang solih, yang diperoleh seorang hamba. Keturunan itu mendoakan sepeninggalnya, lalu doa mereka itu sampai ke kuburannya. Jadi nanti doa itu seperti cahaya. Ibaratnya kalau kita mau, misalkan ada orang yang mau diazab, ketika itu amal itu datang, itu azabnya berhenti. Ya. Seketika di stop gitu ya. Atau seketika ada cahaya, ya istighfar anak-anak solih dan lain sebagainya, sebagai penerang gitu ya. Jadi intinya panjang umur itu ada anak-anak yang kita. Jadi kalau betul ya 3 amal jariah yang kita bawa itu adalah anak solih, ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah. Itu yang akan kita bawa gitu ya ya. Jadi ini disebut panjang umur. Orang yang banyak ini amalan mengalirnya gitu ya. Yang kedua tadi usia yang sebenarnya. Kenapa disebut usia yang sebenarnya? Karena itu juga ternyata berpengaruh terhadap kita di alam sana. Ada riwayat dari Imam Ahmad ya ya. Ini ada cerita ya kisah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa dahulu ada 2 orang yang masuk Islam barengan. Yang satu lebih giat beribadah, tapi yang satu lagi enggak. Ya daripada satunya ya, lebih-lebih gitu ya. Nah, yang ini tuh mati syahid duluan, Yang lebih giat beribadah, ya, itu dia mati syahid duluan, mati di medan perang. Tapi yang satu lagi itu belum mati, ya. Cuman sisa selisihnya itu 1 tahun ya, wafatnya itu cuma 1 tahun. Cuman ternyata di sini ada sahabat yang bermimpi, ya, Tolha bin Ubaidillah, ya, radhiyallahu an, beliau bermimpi, ya, beliau mengatakan apa, Dia melihat ya sedang mimpinya itu Tolha seakan-akan sedang di pintu surga bersama 2 sahabatnya. Tahu-tahu gitu ya, ada keluar dari surga menyuruh yang matinya terlambat untuk masuk surga dahuluan. Oh iya. Kemudian setelah itu keluar lagi yang mati syahid masuk. Lalu keluar lagi mengatakan kepada Tolha, engkau belum waktunya. Akhirnya Tolha terjaga. Kemudian mimpi itu sampailah kepada Rasulullah. Maka waktu itu dikatakan, ya, kok bisa orang mati syahid itu masuk surganya terlambat? Ya. Maka kata Nabi apa, Bukankah orang itu yang biasa-biasa tadi ya, yang sahabatnya satu lagi, dia berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan yang mati syahid tidak sempat lagi berpuasa di bulan Ramadan yang berikutnya. Dan dia sholat selama 1 tahun itu 6.000 rakaat, sementara yang mati syahid belum sampai dia melakukan sholat sekian gitu ya. Maka kata Nabi mengatakan itu derajatnya itu seperti antara langit dan bumi. Umurnya nambah setahun, bayangkan dalam 255 hari dalam Hijriah, berapa zikir yang dia ucapkan. Maka itu akan menambah amalan seseorang di untuk alam sana gitu. Jadi bekalnya semakin banyak gitu ya. Jadi 2 makna umur panjang ini. Yang pertama, makna yang sebenarnya ketika selama untuk beribadah ya ya, tanda kutip, untuk beribadah. Yang kedua, makna yang lain yaitu makna dia punya amalan mengalir ya. Punya anak-anak solih yang dia tinggalkan. Nah, itu dalam hadis kedua-duanya juga dalam hadis disebutkan gitu ya, ya. Nah, jadi bagaimana kalau bukan untuk beribadah malah maksiat yang dilakukan? Ya berarti kita menjadi orang celaka. Celaka pasti gitu ya. Umur panjang tapi justru melakukan maksiat yang banyak, berarti bertambah lagi ya. Bertambah lagi siksanya nanti kelak di alam sana. Ya. Nah, jadi tadi boleh ketika mengangankan kematian itu pertama apabila terjadi fitnah agamanya gitu ya. Kedua, ketika mengalami sakit parah yang sudah sangat ya bertahun-tahun misalkan ya. Kemudian dia tidak sanggup lagi menahannya, kemudian merasa sulit untuk beribadah, maka minta yang kayak tadi ya. Doanya seperti tadi. Kemudian menambahkan mati syahid ya, yaitu mati di kota Madinah atau mati di tempat-tempat beribadah masjid ya.
apalagi di kota Madinah, Masya Allah. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang yang mati di kota beliau. Di kota Nabi ya, yaitu di Madinah ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memohonkan kepada Allah agar mati syahid, ya, kita minta mati syahid, maka apa ya, dan dengan betul-betul jujur ya, dengan betul-betul jujur, maka Allah akan menyampaikan orang itu kedudukan orang-orang mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih ya. Kemudian apa? Ada doa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, dan ini insya Allah selalu kita baca ya. Salah satunya saya membaca doa ini setiap habis sholat itu saya baca ini. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa ja'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu. Kita minta dan jadikanlah kematianku itu adalah di tanah Rasulmu. Jadi kita minta mati di Madinah. Terserah Allah ya, mau mengabulkan atau enggak ya, itu karena tadi kembali kepada takdir kita masing-masing. Tapi tadi ketika kita bersungguh-sungguh untuk menginginkan itu, maka Allah akan beri. Walaupun kita matinya di tempat tidur gitu ya. Ya, Allah itu maha kaya, ya, maha baik ya ya. Jadi orang yang biasa-biasa pun ketika dia mengharap dia dekat dengan Allah, kemudian dia ingin masuk surga gitu ya, maka Allah akan mudahkan insya Allah. Ya tadi ya ya. Nah kemudian ini pertanyaannya, bekal apa yang harus kita siapkan? Nah ini ada bocoran ya. Saya kasih bocoran dari hadis-hadis dan dalil-dalil sahih ya ya. Di sini apa aja Coba ya. Kita di sini Allah ciptakan untuk apa Semuanya itu udah dalil yang ini ya, udah jelas yang udah masyhur ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, pertanyaannya, ada dua jenis orang nih, Yang pertama, orang yang beribadah tapi tidak bernilai ibadah baginya. Yang kedua, orang yang seluruh amalannya bisa bernilai ibadah. Masya Allah. Ini ada dua orang nih, dua golongan. Ada orang yang dia beribadah tapi nggak dicatat sebagai ibadah. Kenapa, Niatnya ternyata untuk sekedar pengakuan manusia. Atau hanya supaya dikatakan soleh, supaya dikatakan orang dermawan, supaya dikatakan ahli ilmu, supaya dikatakan orang yang pintar baca Quran. Pengakuan ya, pengakuan manusia. Nggak dicatat, nggak dicatat sebagai orang ahli ibadah. Ya. Yang kedua, ada orang yang dia itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa bernilai ibadah. Bahkan dia mau cuci piring, bahkan dia mengasuh anaknya, bahkan dia menyapu, bahkan dia bertemu dengan orang lain gitu ya. Itu bisa bernilai ibadah. Kenapa, Karena niatnya lillahi ta'ala. Jadi niatkan setiap hari. Ya Allah, jadikan apa yang kulakukan ini ya Allah. Kalau nggak bisa dalam hati, lafazkan aja, dilisankan. Jadikan ini jadikan ini Allah untuk melihat wajah Allah. Itu Karena apa Nikmat tertinggi di surga apa Melihat wajah Allah. Itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis jelas ya. Maka ketika kita berniat untuk itu dari setiap perbuatan kita, itu bisa bernilai ibadah. Bahkan mau mengasuh anak, ya Allah, jadikan yang kuupayakan ini ya Allah untuk melihat wajah-Mu ya Allah gitu ya. Atau tolong ya Allah apa yang kuupayakan ini gitu ya. Untuk biar semuanya dapat gitu ya. Apa yang kita upayakan hari ini untuk melihat wajah-Mu ya Allah gitu ya. Maka itu bisa bernilai ibadah. Beda tadi ya, dua golongan tadi ya. Yang satu ingin ibadah tapi nggak bernilai ibadah. Yang satu biasa-biasa aja gitu, tapi dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, jadi ibadah buat dia gitu. Apalagi orang-orang yang menyantuni anak yatim, kemudian orang-orang yang dekat merindukan masjid ya, yang selalu dekat dengan masjid maksudnya ya. Ke masjid gitu ya. Kemudian ya bagi para bapak-bapak ya. Kemudian banyak lagi sholat sunnah dan lain sebagainya gitu ya. Ini ya. Dua golongan tadi dua yang berbeda. Satu beribadah tapi nggak dinilai. Yang kedua nggak beribadah pun bisa bernilai ibadah karena niatnya lillahi ta'ala dan caranya tadi ya di garis bawahi sesuai dengan tuntunan Rasulullah
Kalau udah keluar dari tuntunan Rasulullah, ya berarti nggak bisa. Ya, karena tertolak ya. Barang siapa yang mau mengamalkan sesuatu tapi dia tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, amalan tersebut tertolak. Jadi apa kuncinya ilmu ya, ilmu setiap sepekan sekali lah ya minimal ya. Nah, ini apa bocorannya ya. 2 golongan orang yang beribadah. Kemudian apa tadi kuncinya ada di niat dan cara ittiba namanya. Ittiba itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi itu 2 ya. Kalau orang dia kuncinya niatnya betul karena Allah dan dia melakukan sesuatu karena Allah bisa bernilai ibadah. Apa dia mencari nafkah bisa beribadah. Nah, yang penting kita menyempurnakan kewajiban ya. Itu tanda apa yang harus kita garis bawahi, menyempurnakan kewajiban ya. Ada seseorang yang dia melakukan sunnah banyak tapi kewajibannya tidak sempurna ya, berarti dia belum memprioritaskan perintah yang Allah perintahkan ya. Tadi perintah Allah itu kan banyak ya ya, yang wajib itu banyak ya, list ya. Ketika kita melis amalan wajib kita itu banyak sekali ya, tapi ternyata amalan wajib itu tidak sempurna. Nah, ini beramalan cerdas. Gimana waktu kita yang terbatas, sedikit, sementara amalan kita yang banyak ini bisa kita lakukan. Berarti kita harus dengan amalan cerdas ya ya. Ini bocorannya ya. Amalan yang memiliki yang amalan cerdas nih saya sampaikan ada beberapa. Ini mungkin bisa ditulis ya, yang punya catatan mangga silakan. Amalan yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar ya. Ini saya rangkum dari hadis-hadis dan dalil ya ya. Yang pertama amalan afdol atau amalan utama. Yang kedua amalan yang mengalir dan yang tidak terputus. Ini ya nanti amalannya saya poinkan ya. Kemudian amalan yang membuat seseorang bisa lahir seperti bayi baru lahir. Ini perhatikan. Yang keempat amalan yang pahalanya tanpa batas. Yang kelima amalan yang pahalanya itu bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Kemudian amalan berikutnya amalan yang berat di timbangan ya. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah. Ini amalan cerdas ya ya. Ini banyak nih poinnya ya. Kemudian amalan yang disebutkan kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Yang terakhir adalah amalan yang bebas memilih pintu surga. Nah, ini banyak nih Bisa Ingat ulangi lagi pelan-pelan. Nanti saya share di grup ya catatannya ya. Nih ya, amalan yang utama 1 ya. Yang kedua, amalan yang mengalir dan tidak terputus. Yang ketiga, amalan yang kita lakukan kita bisa seperti bayi baru lahir. Apa itu? Nanti saya sebutkan. Kemudian amalan yang pahalanya tanpa batas. Ya. Kemudian amalan yang kita bisa bertetangga dengan Nabi SAW. Ini apa aja nih amalan yang nanti saya sebutkan. Kemudian amalan yang berat di timbangan. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah. Ya. Kemudian amalan yang disebutkan menjadi sebaik-baik manusia. Yang terakhir amalan yang bebas kita memilih pintu surga. Nah ini banyak banget Tapi kategorinya bisa dilakukan insya Allah ya. Karena di sini ya, saya sebutkan di sini ada kriteria. Yang pertama, amalan afdol itu seperti apa sih, Amalan afdol utama ini seperti ini. Kriterianya, tolong di ini ya, ya. Amalan yang wajib lebih afdol daripada amalan sunnah. Ini yang harus kita pegang. Udah prioritas belum? Yang wajib kita udah sempurna belum? Yang kedua, amalan wajib ain, fardu ain ya. Fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Sholat lebih utama daripada misalkan berdakwah misalkan ya. Kalau dakwah kan udah ada orang nih misalkan yang mendakwakan Islam, maka sholat itu lebih utama bagi seseorang. Ini amalan wajib fardu ain. Ya. Yang ketiga, kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, hablum minallah, itu lebih utama daripada hak dengan makhluk. Ini yang perlu ya. Terkadang orang baik sama manusia tapi sama Allah sangat ini ya terbelakang ya. Allah itu nggak menjadi nomor 1. Ini dulu ada orang ini gitu ya. Saking ininya sama manusia baik banget gitu ya. Tapi untuk Allah sama sekali nggak
diperhatikan. Nah, ini ternyata belum sempurna ya. Kemudian amalan yang lebih afdol adalah amalan yang dilakukan lebih ikhlas daripada ya orang yang nggak ikhlas, pasti ya. Karena apa Ikhlas itu adalah syarat beramal, diterimanya amal. Semakin ikhlas seseorang, semakin tinggi derajatnya, semakin besar pahalanya dan semakin besar balasannya gitu ya. Balasannya bukan hanya di akhirat di dunia ya. Ada amalan ikhlas yang kita lakukan satu aja ya. Dan kita sampai sekarang merasakan nikmat itu. Dan meskipun kita udah nggak melakukan satu amalan itu, tapi karena ikhlas gitu ya, itu mengalir terus ya ya. Dibanding orang yang tidak ikhlas ya. Ada orang yang banyak ya ahli ibadah gitu ya, banyak ibadahnya tapi sama sekali nggak ada mencari wajah Allah tuh dia enggak gitu ya. Yang dia cari itu apa wajah manusia, pengakuan manusia, ya muka manusia, seperti itu ya. Kemudian nih kriterianya apalagi yang amal afdol, amalan sedikit yang mudah dikerjakan tapi dia tidak terputus, berkesinambungan. Nggak apa-apa 2 rakaat tapi setiap hari gitu ya ya. Nggak apa-apa 1 rakaat witir tapi setiap hari, daripada yang sekali 12 rakaat besoknya udah nggak lagi. Jadi ini namanya amalan yang kontinu ya, atau berkesinambungan, ini lebih dicintai, ya lebih afdol ya. Kemudian kriteria yang lain gitu ya. Terkadang amalan sebagian ya afdol bagi saya belum tentu afdol bagi umahat misalkan ya. Ada umahat yang punya orang tua yang udah sepuh gitu ya. Itu lebih afdol daripada harus keluar mencari nafkah misalkan ya, atau keluar contohnya menuntut ilmu dan lain sebagainya, karena ada orang tua yang butuh misalkan ya. Maka afdol itu bagi umahat, tapi bagi yang lain belum tentu. Jadi afdoliyah ini tergantung keadaan kondisi seseorang. Jadi apa yang kita punya itu yang kita gencarkan gitu Yang kita passion kita di situ nih gitu ya. Maka gencarkan di situ gitu ya. Karena beramal itu dikatakan seperti rezeki. Ya, Allah memberikan kita bisa beramal ya, taufik tadi ya. Itu sama seperti Allah memberikan rezeki ya. Ada yang bisa berhaji terus, ada yang bisa sedekah terus gitu ya, ada yang bisa menyantuni anak yatim terus, ada yang bisa mengajarkan ilmu tapi nggak bisa ini gitu ya. Itu sebagaimana Allah memberikan rezeki. Jadi apa mintanya? Minta taufik sama Allah dan kemampuan. Itu jangan lupa dibaca setiap hari. Minta ya Allah mampukan aku dalam menjalankan amal solih ya Allah, sebaik-baik amalan ya Allah sebelum mati gitu ya. Insya Allah itu akan Allah mudahkan. Karena kuncinya di situ Karena manusia itu terbatas dan sangat lemah. Kemudian amalan yang bermanfaat kepada orang lain lebih afdol daripada amalan yang individu. Ya contohnya sedekah lebih afdol daripada kita di rumah misalkan ikut kajian online misalkan ya, atau apa ya, pokoknya yang berbentuk sosial itu lebih utama daripada hanya untuk diri sendiri. Atau dakwah misalkan lebih baik daripada sekadar belajar aja misalkan ya. Itu tentu ada keutamaan tersendiri ya. Karena apa Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama selama orang itu mengikutinya ya. Pahala itu mengalir ya. Kemudian amalan yang dikerjakan di waktu yang mulia. Contohnya di bulan Ramadan dioptimalkan gitu ya. Atau di bulan Zulhijjah 10 hari. Itu adalah waktu-waktu yang afdol gitu ya ya. Atau di tempat-tempat yang afdol. Misalkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, itu tempat-tempat afdol. Maka di situ lebih utama daripada yang lainnya. Ini untuk tempat dan waktu ya. Kemudian amalan yang pertama dihisab. Nah ini ya. Ini yang sangat hablum minallah kita, yaitu pokok ya, atau disebut agama ya, tiang agama, yaitu sholat fardu, ya sholat fardu dan sholat sunnah. Apa disebutkan sebaik-baik amalan kalian adalah sholat di dalam hadis yang lain. Kemudian di hadis yang lain disebutkan pertama kali dihisab adalah sholat. Nah ini sholatnya mungkin bisa ya bagaimana kita bisa khusyuk, bagaimana kita memperhatikan sholat. Khusyuk itu bukan hanya bisa tahu maknanya ya, tapi ketika menghadirkan hati itu loh. Tapi masalahnya nggak ada orang yang bisa sempurna kekhusyuannya. Bahkan para sahabat pun menangis
meminta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah gimana supaya bisa khusyuk gitu ya. Berarti kata Rasulullah, kita yang penting kalian berikhtiarnya ya. Usaha kita yang Allah lihat. Usaha kita gitu. Misalkan udah upaya, ya Allah, dia yang pertama kali itu paham, harus paham dulu. Maksudnya paham kita mau menghadap siapa. Ya, kita mau menghadap siapa sholat itu gitu ya. Kadang kan sholat udah sholat aja gitu ya. Nggak paham kalau kita lagi berdialog dengan Allah. Nggak paham apa itu dalam Al-Fatihah itu apa, isi maknanya, kandungannya. Nah ini kelezatan iman itu salah satunya di sholat kita, Kelezatannya di situ ya, kekhusyuan tadi ya. Nah itu berarti dengan apa, Dengan ilmu lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa nanti ya bikin kajian khusyuk dalam sholat ya. Insya Allah next ya kalau misalkan ada Allah mudahkan, Allah berikan kemampuan gitu ya. Insya Allah kita akan buat kajian terkait dengan menghadirkan sholat khusyuk ya. Meskipun orang yang menyampaikannya belum tentu bisa khusyuk ya. Padahal ya sahabat sendiri itu susah untuk khusyuk ya, sampai menangis ya kepada mengadu ya kepada Rasulullah. Nah, kemudian apa lagi Amalan afdol, memperbaiki sesuatu yang menjadi sari kebaikan. Apa sari kebaikan? Inti kebaikan hati. Memperbaiki hati. Apa dalam hadis Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka seluruhnya jasadnya rusak juga seluruh jasadnya. Apakah itu? Dialah hati. Jadi amalan hati ini lebih agung daripada ternyata amalan anggota badan dan amalan lisan. Kenapa Karena di situ ada ikhlas di situ ya. Ada sabar di situ. Amalan-amalan agung di situ semua Tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian cinta kepada Rasulullah. Di situ terkumpul semua amalan-amalan agung itu di amalan hati. Nah, ini kita bahas di iman dan cabang-cabangnya. Insya Allah kita ada kelasnya juga Bagi yang berminat mungkin bisa bergabung ya. Insya Allah kita membahas dari iman kepada Allah sampai membuang duri di gangguan di jalanan. Ada 69 cabang iman ya. Salah satunya tadi apa? Itu semuanya ada amalan hati di situ, amalan anggota badan, amalan lisan. Nah, ini amalan hati ini kunci. Berarti apa, Kuncinya di amalan hati. Nah, ini ya. Ini amalan afdol. Ini pertama tadi ya, bocorannya. Yang kedua, amalan yang mengalir dan yang tidak terputus. Apa, Amalan yang mengalir dan tidak terputus apa saja? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ini udah masyhur ya, udah jelas ya ya. Kemudian anak-anak yang soleh yang mendoakannya. Ini ada 3 amalan. Kemudian di hadis lain Rasulullah berikan bocoran lagi. Apa itu? Menjaga perbatasan fisabilillah atau itu namanya jihad ya. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan, guru nih ya. Kalau guru yang mengajarkan kebaikan dia dapat pahala ini. Kemudian sedekah jariah, harta disebutkan ya, sama doa anak yang solih. Nah, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga ada yang lain juga. Menyebarkan mushaf ya, atau kitab-kitab buku-buku keagamaan gitu ya, ilmu, menyebarkan ilmu, atau Al-Qur'an kita sebarkan ya. Kemudian masjid yang dibangunnya, kemudian rumah yang dibangun untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan ya. Kemudian sumur yang dialirkan. Banyak sedekah sumur sekarang Sedekah sumur, sedekah membangun masjid 10.000 sehari nggak apa-apa. 10.000 atau 2.000 sehari gitu ya. Kalau ada yang bisa 2.000, kumpulin 2.000 nanti kalau misal punya M-Banking itu bisa ya. Setiap hari untuk mencari ini pahala yang mengalir ini loh masalahnya. Dan niatkan ketika bersedekah niatkan bukan hanya untuk diri. Tapi juga niat, ya Allah, aku hadiahkan untuk keluarga suamiku, bapakku, ibuku gitu ya. Itu udah dapat semua tuh. Bahkan seluruh kaum mukmin dapat pahala yang besar banyak ya. Ya itu ciri-ciri orang berilmu itu bedanya sama orang yang enggak berilmu. Orang yang berilmu dia niatnya bisa banyak. Pahalanya juga dapat besar gitu ya ya. Tapi kalau orang enggak berilmu yang dia tahu ya udah buat aku aja gitu ya.
pahalanya tentu akan berbeda. Seperti itu ya ya. Jadi niatkan untuk bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hadiahkan juga untuk yang lain. Ketika bersedekah supaya pahalanya mengalir deras ya. Kemudian apalagi tadi? Nah, itu yang amalan mengalir. Poin kedua. Poin ketiga, amalan yang membuat seseorang seperti bayi baru lahir. Yang pertama apa, Haji mabrur. Ya. Jihad bagi perempuan, sebaik-baik jihad bagi perempuan adalah haji. Jadi kalau punya uang, langsung daftar haji. Ya. Atau kumpulin uang sehari-sehari udah tercatat insya Allah gitu ya. Berarti udah ada niat. Haji mabrur yaitu apa, Barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah, kemudian tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali ke keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih. Jadi kalau udah pulang haji, itu seperti bayi baru lahir. Masya Allah, udah nggak ada dosa. Maksudnya, suci. Kemudian apa lagi, Di hadis yang lain, orang yang berwudu sesuai dengan diperintahkan Allah. Berarti wudu sempurna ya. Tanda kutip wudu yang sempurna, kemudian mengagungkan Allah, kemudian memfokuskan hati kepada Allah ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat ya. Di mana dia tidak berbicara dengan dirinya dalam berwudu dan sholatnya tentang hal duniawi lagi gitu ya. Niscaya dia keluar dari segala dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ini wudhu yang sempurna. Makanya ketika kita berwudhu, itu semua dosa-dosa kita berguguran Setiap berkas air di muka, itu keluar air itu membersihkan dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa muka, dosa-dosa tangan gitu ya Maka orang-orang yang sering berwudhu, ini dia mendapatkan keutamaan seperti ini. Diampuni dosa-dosanya. Kemudian orang yang bersabar dengan ujian. Allah Ta'ala berfirman, jika aku menguji salah seorang hamba, lalu dia memujiku dan bersabar atas ujian yang menimpanya, maka ia akan bangun dari posisinya dalam keadaan suci dari dosa-dosa seperti dia ketika dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Ini kalau yang dapat musibah, kemudian bersabar, akan mendapatkan pahala ini. Kita akan disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa. Kemudian apalagi ini disebutkan hadis, tapi di sini hadis ini dhaif ya. Ada beberapa yang mengatakan dhaif, lemah, tapi maknanya betul, maknanya benar ya. Contohnya di sini puasa Ramadan. Puasa Ramadan dengan iman. Di sini Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan puasa Ramadan dan aku menyunahkan sholat di malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan sholat malam dengan mengharap pahala keriduan Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi baru lahir. Ini oleh Imam Ahmad. Ya, sebagian ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ya maknanya benar ya. Berarti puasa. Ada 4 tadi ya. Orang yang bersabar dengan ujian, menimpa ujian yang dahsyat, ya banyak yang musibah-musibah hari ini. Kemudian puasa Ramadan, kemudian tadi orang yang berwudu, yang benar sempurna wudunya, yang dia langsung sholat sunnah wudu ya. Kemudian haji mabrur. Itu seperti bayi baru lahir ya ya. Kemudian apalagi yang ketiga, poin ketiga, amalan yang pahalanya tanpa batas ya. Ini salah satunya sabar lagi nih. Ada sabar lagi, kata sabar lagi di sini. Katakanlah di surah Az-Zumar ayat 10, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguh hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi kalau bersabar terhadap ujian hari ini, Allah yang akan ganti tanpa batas ya. Nanti dicairkan nanti di sana diminta diganti ya. Minta diganti sama Allah dengan pahala yang tanpa batas tadi ya. Ini sabar. Yang kedua, amalan tanpa batas apalagi memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain itu, tahu nggak hadisnya ini yang ketika ada seseorang yang dijamin masuk surga sampai 3 kali Rasulullah jamin masuk surga orang ini, maka sahabat yang lain
bertanya-tanya apa sih amalan spesialnya gitu ya. Sampai ada sahabat yang bermalam di situ 3 hari untuk melihat kebiasaan orang ini. Ternyata nggak ada yang spesial. Akhirnya apa penasaran nih ya sahabat ini bertanya, apa amalan spesial kamu sampai kamu dijamin surga oleh Rasulullah yang mengatakan gitu ya, dijamin surga oleh Allah. Beliau mengatakan, saya sebelum tidur sudah memaafkan semua orang lain yang menyakitiku. Saya sudah memaafkan semua orang dan saya juga katanya Pak saya juga tidak pernah ada rasa dengki, iri kepada orang lain. Maka dengan itu mungkin ya, amalan hati yang dahsyat mengalahkan amalan yang anggota badan tetapi ternyata hatinya masih berkarat. Memaafkan bisa dijamin masuk surga. Bahkan disebutkan dalam hadis seperti ini, di dalam surat ya, di dalam Al-Qur'an. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan gitu ya dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Di situ garis bawahi. Pahalanya atas tanggungan Allah, dalam artian di situ Allah yang akan ganti tanpa batas. Nggak disebutkan berapa-berapanya ya. Kalau tanggungan Allah kan nggak disebutkan. Kalau yang lain kan 70 kali lipat, 700 kali lipat. Kalau ini enggak. Seperti pahala sabar tadi gitu ya. Yang kemudian yang ketiga, puasa. Nah, puasa juga amalan istimewa. Kenapa? Kata Allah dalam hadis ya, hadis qudsi ya. Kalau ini hadis qudsi itu redaksinya Rasulullah, tapi itu dari Allah ininya. Perkataan Allah gitu ya, ya. Semua amal anak Adam diperuntukkan kepadanya. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Jadi di sini untukku kata Allah. Jadi terserah aku mau bayar mau memberi berapa. Ya bisa banyak berarti ya. Infinity gitu ya, tanpa batas. Seperti yang paling jelas itu dalilnya itu di sabar tadi ya. Tapi makna yang lain juga disebutkan di hadis-hadis ini seperti yang tadi gitu ya. Kemudian poin yang amalan bisa bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih ya, dicatat ya ya. Biar kita bisa tetangga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mutabaah pasti, mengikuti ajaran beliau dari A sampai Z. Ya. Sesuai dengan murni ya ya. Murni dari dalil-dalil yang dari wahyu ya. Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena apa Karena disebutkan dalam hadis, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka cintai Rasulullah dalam bentuk apa tadi? Mengikuti beliau ya. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Nah ini kenapa sholat sunnah? Ini ada dulu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah gitu ya, saya meminta agar saya bisa bersamamu di surga. Maka kata beliau, adakah permintaan selain itu? Orang ini berkata, hanya itu ya Rasulullah. Beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu untuk untuk memohon kepada Allah agar memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti di sini maknanya sholat. Jadi memperbanyak sholat Ya, kalau misalkan di kantor bisa 2 rakaat ya. Nanti di waktu duha 2 rakaat gitu ya ya. Atau sholat rawatib ya yang utama itu ya ya. Berarti memperbanyak sholat sunnah juga nanti bisa tetangga dengan Rasulullah. Kemudian tetangga Rasulullah yang lainnya adalah berakhlak mulia. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat majelisnya denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak ini yang terutama lisan ya ya. Akhlak itu yang paling utama sekali dari akhlak itu adalah lisan. Lisan dan hati tentu ya, hati pasti gitu ya. Lisan ini yang paling berbahaya ya, yang menyakiti dan lain sebagainya, maka akan berpengaruh gitu ya. Maka ini adalah salah satu tetangga Nabi. Kemudian apalagi memperbanyak sholawat ya. Sholawat bukan hanya hari Jumat ya ya. Memperbanyak sholawat bukan hanya hari Jumat, tapi setiap hari. Supaya apa? Kita bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian merawat, menyantuni anak yatim. Ya, makanya orang-orang janda ditinggal mati suaminya dan dia membesarkan anak yatim ataupun selain janda ya, yang pokoknya intinya merawat anak yatim, membesarkannya, keutamaannya luar biasa ya. Dia seperti kata Rasulullah seperti
Jari tengah dan jari tunjuk beliau di surga. Tetanggaan, deketan banget Jadi orang yang sudah merawat anak yatim dari kecil, itu insya Allah ya. Janji Allah nggak pernah salah ya ya. Jangan ragu. Janji Allah nggak pernah salah. Ya, Allah nggak pernah menyalahi janjinya. Maka ketika orang merawat, membantu anak yatim, itu dia seperti di surga bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ya, dalam di tanda kutip nanti ada keimanan ya, yang akan kita bahas di kelas yang lain tapi ini ya. Kemudian mendidik anak-anak wanita agar jadi mukminah solihah. Kata Rasulullah, ada yang bertanya, barang siapa yang Rasulullah bersabda ya, barang siapa yang memelihara, mendidik dua wanita sampai mereka dewasa, maka saya akan masuk surga bersamanya di surga kelak. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Mendidik anak perempuan, dua, tadinya Rasulullah menyebutkan 3. Terus ada yang bertanya, bagaimana dengan 2 gitu ya? Maka sama ya. Ini pahala yang lain ya. Kemudian pedagang yang jujur. Ya. Pedagang yang jujur ini dalam hadisnya lumayan panjang nih ya. Mungkin nggak akan kita bacakan seluruhnya, tapi di sini disebutkan orang-orang yang pedagang yang jujur kelak bersama Rasulullah SAW. Yang jujur ya. Kemudian orang yang melaksanakan rukun Islam dengan benar ya. Rukun Islam dengan benar. Salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa, ya, kemudian haji. Ya, ini ya ya. Kemudian poin berikutnya amalan yang berat di timbangan. Ada akhlak yang baik. Ini lagi ya. Amalannya itu lagi Akhlak yang baik ya. Kemudian zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu berat di timbangan ya ya. Kemudian tauhid. Tauhid itu apa Nggak pernah syirik ya. Mentauhidkan Allah itu berarti dia tidak pernah menyekutukan Allah ya. Nggak pernah. Dalam artian meskipun dalam lisannya. Kalau bukan karena dokter itu aku nggak akan sehat gitu ya. Nah, itu udah syirik lisan. Ya. Kalau kita bebas dari syirik, berarti kita udah tauhidnya udah bagus gitu ya. Berarti di sini tauhid ini paling berat di timbangan kelak Ini mengalahkan 99 catatan dosa. Bayangkan, satu kartu tauhid la ilaha illallah yang mengesahkan Allah benar-benar ini murni ya, nggak pernah melakukan syirik, maka catatan yang lain pun kalah gitu ya. Ini paling berat ya. Paling berat di timbangan ya. Sampai 99 catatan dosa gitu ya, itu terkalahkan. Itu terkalahkan saking ibaratnya timbangan itu berat sekali ya. Tauhid itu gitu ya. Asal kita nggak syirik aja gitu. Nah, ini pembahasan syirik ini juga di pembahasan iman dan cabang-cabangnya insya Allah di kelas yang lain kita akan bahas ya ya. Bukan di sini ya. Kemudian ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata berat di timbangan Alhamdulillah subhanallah bihamdi subhanallah azim itu berat di timbangan. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah ya. Orang yang dia hanya bisa berzikir ternyata tuh berat sekali ya ya timbangannya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, misalkan orang sakit ya, udah tua, banyak-banyak berzikir ini Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu berat di timbangan juga. Kemudian iman ya. Beriman kepada hari Allah dan hari akhir. Ini iman semua ya. Orang yang beriman berarti amalan hati. Amalan hatinya udah bagus ya. Berarti ini orang-orang yang bisa mendapatkan janji Allah ini ya. Kabar Allah, gembira. Kemudian amalan yang paling dicintai Allah. Apa Yang pertama sholat tepat pada waktunya. Yang kedua jihad di jalan Allah, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad di jalan Allah. Jihad kita perempuannya di rumah ya. Yang kita nggak kayak seperti laki-laki ya. Jihad ya. Jihad di jalan Allah tadi sebaik-baik jihad wanita itu haji mabrur ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, kemudian sholat tepat pada waktunya itu adalah yang paling dicintai Allah, 3 amalan itu. Kemudian apalagi yang disebutkan menjadi sebaik-baik manusia, belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebaik-baik manusia. Tidak ingkar melunasi hutang, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Itu kedua. Ketiga, menjadi suami yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi suami yang paling baik dengan keluarganya itu adalah manusia yang paling baik. Kata Allah, kata Rasulullah. Jadi orang yang paling berbuat baik kepada istrinya dan anaknya itu adalah orang yang paling baik ya.
Kemudian memberikan makanan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan makanan. Di hadis yang lain ya ya. Saya nggak bacakan dari riwayatnya ya. Kemudian yang panjang umur dan baik perbuatannya. Lagi-lagi akhlak ya, akhlak mulia. Kemudian yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini orang yang menjadi bekal ya untuk amalan-amalan cerdas ya yang bisa kita lakukan dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian amalan bebas memilih pintu surga. Ada 4. Ada 4 memilih pintu surga. Yang satu, akidah yang kuat. Enggak akan kita bahas. Yang kedua, taat kepada ulil amri dalam kebaikan. Tanda kutip. Kemudian patuh kepada suami. Siapa yang patuh kepada suami, berpuasa, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, niscaya katakanlah masuklah ke surga dalam pintu manapun yang kau mau. Cuman taat pada suami modalnya. Tapi dalam kebaikan ya ya. Ini nih kalau mengambil satu modal ini juga udah bisa ya. Misalkan nggak seluruhnya nggak bisa gitu ya. Ambil satu yang ternyata itu adalah janji Allah yang benar-benar benar ya. Yang benar dari Allah. Kemudian menjaga kesempurnaan wudhu lagi. Wudhu yang sempurna. Dan membaca apa Lalu berbaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka pilihlah pintu-pintu surga yang terbuka baginya dan dia dapat masuk surga dari pintu manapun. Cuman baca wudhu sempurna, baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah mendapatkan pahala memilih pintu surga lewat manapun. Suami wudhu yang sempurna gitu ya. Kemudian tadi taat kepada ulil amri dalam kebaikan, dalam hadisnya disampaikan di sini hadis sahih ya. Kemudian akidah yang kuat. Kemudian amalan yang balasannya dibangunkan surga. Nah ini afwan tadi ya, ulil amri ini nanti ada pembahasan berbeda ya, khusus ya. Apa itu sebenarnya ulil amri? Bagaimana pandangan dalam Al-Qur'an tentang ulil amri, itu ada ya pembahasannya khusus khusus ya. Kemudian amalan yang balasannya dibangunkan rumah di surga. Nih ya. Yang pertama bangun masjid. Lillahi ta'ala, harus ikhlas ya. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Ini ada hadisnya. Ya. Sahih ya. Hadis sahih juga. Kemudian mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Duha 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Ini dibangunkan surga. Kemudian mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib dalam sehari. Sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12 rakaat itu. Insya Allah nanti akan dibangunkan rumah di surga. Di dalil yang lain ada yang mengatakan sholat duha 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Tapi ini di sini 4 rakaat juga ada dalilnya. 4 rakaat tapi sholat rawatibnya yang zuhur 4 rakaat juga dilakukan ya. Nggak usah panjang-panjang ya. Karena bacaan sholat itu ada yang pendek ya. Dan ini pembahasannya ada di pembahasan sholat ya. Insya Allah. Kemudian apalagi meninggalkan perdebatan. Orang-orang yang meninggalkan perdebatan nanti dibangunkan rumah di surga. Di pinggiran ya. Kemudian meninggalkan dusta. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian mengucapkan alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika anaknya wafat. Ya, maka dibangunkan surga untuknya yang bernama Baitul Hamdi. Nama orang yang meninggal anaknya. Kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia dibangunkan surga yang namanya itu adalah Baitul Hamdi. Kemudian membaca doa masuk pasar ya. Ini disebutkan doa masuk pasar apa Kenapa pahalanya besar Doa masuk pasar itu ditambah kebaikannya 1 juta, dihapuskan kesalahannya 1 juta, dan diangkat derajatnya 1 juta. Kenapa lebih besar Doa masuk pasar ini dahsyat. Karena di sana ada tempat-tempat orang lalai mengingat Allah. Tapi kalau ada orang yang baca ini, maka Allah berikan pahala yang luar biasa juga.
Itu bacanya apa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau ada juga di dalil yang lain cuman ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga ada ya. Nah, kalau saya baca yang ini ya itu 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 keburukan dihapus, kemudian diangkat derajatnya 1.000.000. Bukan main-main ya, bukan ribuan atau ratusan ya, tapi jutaan ini. Jadi disebutkan di sini dan dibangunkan rumah untuknya di surga. Di saat orang lalai dia membaca doa, itu yang menjadi poinnya ya ya. Maka di sini disebutkan ada beberapa hadis yang enggak saya bacakan ya, karena waktunya sudah mepet ya. Kemudian menutup celah dalam saf sholat. Orang-orang yang menutup celah ya, di kakinya ditautkan antara kaki yang kita dengan teman ya, jangan ada celah saf gitu ya. Jadi ditutup dengan kaki ya, kaki sama kaki bertemu, maka itu juga salah satu orang yang mendapatkan keutamaan dibangunkan rumah di surga. Kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan karangan saya aja ya. Ini kayaknya ngarang gitu. Enggak ya ya, ini dalil-dalil yang sahih saya ambil dari hadis dan Al-Quran ya. Kemudian tingkatan orang yang beramal ada 3. Ada orang awam yang beramal, ada orang yang khusus beramal, ada orang istimewa yang beramal. Kalau orang yang awam beramal, dia cuma beramal aja Sholat, puasa, ikut-ikutan ya. Kemudian tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu dasarnya misalkan ya. Nah ini orang awam namanya. Awam tuh umum. Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau puasa dia hanya menahan lapar dan haus, tapi ngomong yang kasar misalkan ya. Sampai disebutkan begini dalam hadis, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan puasa itu tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Pahalanya sedikit. Ada lagi orang yang sholat, sujud ruku gitu ya. Tapi ternyata 60 tahun nggak diterima. Kenapa Karena ruku dan sujudnya tidak sempurna, nggak lurus. Ya gerakannya salah ya misalkan ya. Nah ini berarti nggak sempurna. Berarti 60 tahun pun dia sholat, Allah nggak menerima. Ini dari Abu Hurairah ya. Hadis Hasan ini ya. Jadi betapa banyak orang yang beramal tapi sedikit ya, hanya sedikit, timbangannya sedikit lah gitu ya. Kemudian ada orang yang khusus. Orang khusus ini dia beramal dengan iman. Ya. Ilmu udah sampai ke dadanya, Ilmu bukan hanya sampai di kepala. Ada orang yang udah tahu ilmunya di kepala doang. Nggak sampai jadi amalan gitu ya. Nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau ini, orang yang beriman itu, dia sudah sampai ke dadanya. Ada rasa takut kepada Allah kalau nggak sempurna, kalau nggak benar nih bacaannya, kalau ininya salah gimana gitu ya. Itu udah masuk ke golongan yang khusus. Iman udah sampai ke dada. Yang ketiga, amalan yang spesial, istimewa, yaitu adalah orang yang beramal di atas rata-rata. Yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in ya ini ya. Ini mau udah baca Quran bisa sehari bisa berjus-jus. Ya, sampai khatam berapa kali pun kuat gitu ya. Lah kalau misalkan ya kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang spesial gitu ya, mungkin kita ya belum ada apa-apanya gitu ya ya. Tapi kita menuju yang penting ya Allah ridho. Bagi Allah mudah ya untuk mengangkat derajat seseorang. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Ada yang mau kita diskusikan dulu Ummahat sebelum kita tutup? Mangga Ada Ummahat yang mau bertanya, yang mau diskusi sebelum kita tutup? Ya, mangga Itu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu maksudnya sekaligus apa dalam sholat apa kayak gitu, Oh iya. Mungkin ini apa namanya ya? Bisa 2 makna ya. Kalau kita memaknakan kayak gitu ya seperti 10 kali berarti ya. Bisa saja itu dibaca 10 kali langsung, ya kita baca aja. Ya, kita baca aja 10 kali. Kalau bisa juga kalau kita baca di sholat sunnah misalkan udah 2 kali, tapi kan itu agak sulit ya.
pasti kita akan lupa dan lain sebagainya. Tapi lebih baik kita baca aja 10 kali. Itu ada dalam hadis ya ya. Wallahu a'lam. Dibaca aja 10 kali. Ada lagi Umahat? Ini materinya lumayan ya. Insya Allah saya share aja nanti ininya ya di grup materinya. Mungkin untuk bisa dibaca-baca lagi ya. Ada lagi Umahat yang lain yang mau kita diskusikan dulu? Ya, bila tidak ada yang kita ini ada di chat ya. Di chat Zoom. Ya, enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup kajian kita pagi ini Umahat. Kalau apa namanya? Kebenaran itu adalah milik Allah. Kalau ada yang keliru itu adalah murni atas kesalahan saya sendiri ya sebagai manusia yang terbatas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Waalaikum Umahat. Maaf batin ya Umahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.